Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Nah, selamat sore dan selamat datang teman-teman yang ada di sini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Nah, boleh dong, aku mau ngobrol sedikit dulu nih sama teman-teman yang udah join di sini. Ada Kak Adel, Kak Jiane, Kak Natali, Kak Putu, Kak Richard. Gimana nih kabarnya teman-teman? Tahu teman-teman dari mana aja nih kalau boleh tahu? Waalaikumsalam Kak Natalia. Dari mana nih Kak teman-teman semua yang ada di sini? Boleh dong ditulis di kolom komentarnya. Nah, teman-teman yang join juga masih sekolah, kuliah, atau udah kerja nih teman-teman? Boleh juga ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah baik Kak dari Jaksel. Oh, deket nih kita Kak. Aku dari Depok nih, pinggir-pinggirnya Jaksel dikit lah. Deket nih kita Kak. Oke, yang lain ada teman-teman dari mana? Oke, karena kali ini kita akan membahas tentang pitching, yang pasti hal yang menarik buat kita semua yang ingin memperkenalkan ide kreatif-kreatif kita ke dunia nih teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang sudah punya pengalaman pitching sebelumnya, atau bahkan sudah berhasil menjual idenya lewat pitching nih. Boleh banget di-share di kolom komentarnya nih teman-teman. Nah, kalau belum juga boleh banget nih ditulis juga di kolom komentar. Halo, ada Kak Jia nih dari Ambon. Ada Kak Richard dari Bekasi. Halo, salam kenal juga Kak Richard. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mengechat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Baruhuda, mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator dalam Ngerti Digital dengan tema Taklukkan Pitching dengan Canva. Simple, kreatif, dan juga berkesan nih teman-teman. Nah, kayak dari judul aja udah seru banget nih teman-teman. Taklukkan pitching menggunakan Canva. Nah, coba nih teman-teman di sini, siapa sih yang nggak tahu Canva? Pasti semua udah pada tahu dong apa itu Canva. Nah, pasti udah tahu banget dong. Nah, sebelum mulai teman-teman, saya di sini mau nanya lagi nih. Pasti udah tahu kan teman-teman Kaizen itu apa? Nah, kalau buat teman-teman yang baru join hari ini, selamat datang di keluarga baru Kaizen dan izin saya memperkenalkan Kaizen itu apa. Kaizen adalah sebuah startup atau lembaga yang bergerak dalam human resource development. Kita bergerak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kita mempunyai beberapa public event. Contohnya seperti saat ini teman-teman, yaitu Ngerti Digital. Nah juga ada yang namanya Diginomic dan Kaizen Talk yang akan dilaksanakan juga beberapa hari kemudian. Nah buat teman-teman yang ketinggalan public event kemarin nih, teman-teman juga bisa cek di YouTube kita di Kaizen Room. Nah, kayaknya biar tambah nggak penasaran nih teman-teman. Apa sih yang mau dibahas? Mungkin kita langsung aja kali ya undang narasumber kita nih. Tapi sebelum itu nih, aku share dulu nih. Ada video yang akan aku share. Nah, itu dia teman-teman videonya. Kan udah ke-spill dikit nih siapa sih moderator kita nih teman-teman. Langsung aja kita tarik ke layar virtualnya. Ini dia. Halo Kak Zul Sari. Halo, halo, udah selamat sore. Gimana Selamat sore. kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kak Zul gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Aku izin panggil Kak aja ya biar kita. Boleh, boleh. Gimana nih Kak Zul kabarnya juga? Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa dan semoga teman-teman semua juga luar biasa ya hari ini ya, sore ini ya. Di Alhamdulillah semua. Depok kayaknya mendung mendung mengundang. Alhamdulillah. Oh, aku juga di Depok nih Kak, tapi udah Depok bagian ya. hujannya nih kayak nih. Oh, udah hujan di sana. Udah hujannya di sini nih. Kayak gitu Kak. Nah Kak, Oke, oke. kita mau ngomongin pitching nih Kak. Mhm. Menurut Kak Zul, yang paling susah tuh dalam pitching tuh apa sih Kak? Boleh dan dikasih tahu. Hmm, kalau ditanya gitu pasti jawaban yang pertama keluar di kepala teman-teman pasti ngomongnya kan. Benar nggak? Aduh. Gimana cara ngomongnya sih, gimana cara ininya sih. Tapi mungkin saya pengen coba untuk ngasih beberapa tips dan trik juga kepada teman-teman sebenarnya gimana buat ngelatih ngomongnya itu, tapi ngelatih ngomongnya dengan cara membuat decknya dulu.
ya. Jadi kita belajar buat ngerangkai apa yang mau diomongkan dalam sebuah bentukan yang sistematis, mungkin dalam kepalanya kita, of course, ya, tetapi dalam bentuk yang terdokumentasi. Nah, yang bentuk yang terdokumentasi itu mungkin bisa kita praktekkan juga ya. Dalam sesi ini kita coba untuk main-main sedikit di Canva gimana sih untuk membuat sebuah pitch deck ya, mungkin bahasanya ya, deck yang bisa kita gunakan untuk pitching tersebut. Mungkin simpelnya seperti itu, Kak Huda. Berarti emang penting banget ya Kak, sebelum kita ngomong Hmm. tuh harus punya pitch deck-nya dulu ya Kak, biar lebih tertata Yes, kali ya ngomongnya mau ngomong yes. apa kayak gitu. Dan Jadi nggak istilahnya nggak nggak bingung nanti setelah ini mau ngomong apa ya, setelah habis ini kira-kira mau ada lagi masuk kemana lagi ya gitu. Dengan adanya presentasi tersebut, saya yakin teman-teman jadi, oh habis ini saya ngomong ini nih, oh habis ini saya masuk ke sini nih, gitu-gitu kan. Bener gak? oke, bener banget sih kayaknya. Iya. Oke nih, kayaknya makin penasaran nih, apa sih yang mau dibahas sama Kak Zul? Mungkin langsung aja kali ya Kak, tanpa berlama-lama, kepada Kak Zul saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kakak Huda atas arahannya untuk kelas kita pada sore hari ini. Dan of course, I think I need to thank all of you ya karena udah hadir di kelas kita ngerti digital kita di sore hari ini ya setelah kemarin kita banyak libur ya. Semoga tidak ada yang terpengaruh dengan perdagingan-perdagingan setelah libur Lebaran kemarin. Semoga nggak ada yang naik darah tingginya ya. Semoga semuanya teman-teman semua aman di sini. Dan saya izin untuk of course ya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin dari walaupun kita bertemu secara online dan saya berharap kita bisa bertemu langsung dan mungkin saya bisa langsung mengucapkan minal aidin itu secara langsung kepada teman-teman juga dengan harapan seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Untuk sesi kita hari ini, mungkin dari yang udah disampaikan oleh Kak Huda juga, ataupun juga yang udah dilihat oleh teman-teman semua melalui media sosial kita di Kaizen Room, pun juga dari informasi yang didapatkan dari grup atau komunitas kita, bahwa kelas kita hari ini adalah gimana untuk menaklukkan pitching dengan Canva. Ya, yang mana teman-teman semua, of course, Canva bukan lagi barang yang baru, ya bener ya, keseharian kita itu semuanya sekarang sudah dengan si satu tools yang dibuat oleh mbak-mbak dari Singapura ini, Singapura lagi, Australia ini, sorry, mbak-mbak dari Australia ini, yang mana Canva ini bisa dikatakan sebagai badinya kita sekarang ya, untuk membuat beberapa dokumen atau membuat beberapa pertemuan-pertemuan yang bisa untuk kita presentasikan dengan lebih baik gitu ya. Nah, saya izin untuk sedikit membagikan aja nih teman-teman ya, karena pitching dalam hal ini adalah ya benar kata discuss kita di awal tadi, kalau ngomongin pitching berarti kita ngomongin tentang cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi dalam hal ini adalah cara untuk menyampaikan sesuatu atau cara kita untuk public speaking, cara kita untuk mengeluarkan semua ide-ide yang ada di dalam kepalanya kita, kemudian menyampaikan semuanya kepada teman-teman gitu. Dan ide-ide yang kita sampaikan itu harapannya teman-teman bisa ngerti, teman-teman kemudian bisa mengambil sebuah masukan atau input dari ide-ide tersebut, dan dari ide tersebut kemudian bisa memberikan kita ide-ide lainnya ya, yang mana idenya harapannya bisa menjadi lebih luas ya. Nah, untuk hal tersebut, untuk itulah teman-teman, saya izin untuk mungkin langsung share screen dulu deh buat ngasih gambaran ke teman-teman. Hari ini kita coba untuk discuss apa aja sih ya. Jadi bener ya teman-teman ya, saya izin untuk kita coba fokus di pitch deck-nya dulu ya. Jadi pitch deck dalam artian adalah deck atau mungkin kalau dalam pengertian yang bisa lebih pahami oleh teman-teman adalah slide presentasi kali ya. Ya, benar ya. Yang mana dari slide presentasi ini yang coba untuk kita build dengan Canva ini ada beberapa hal mungkin yang perlu untuk kita lebih detailing di bagian-bagian yang perlu untuk kita pahami bersama. Nah, sebelum lebih lanjut, of course saya nggak afdor rasanya kalau cuma ngomong sendiri teman-teman, tapi jadi saya izin untuk mungkin berkenalan dulu kali ya dengan teman-teman semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zul. Mungkin di sini ada teman-teman yang kita baru pertama kali ketemu secara virtual di ruang Zoom ini, dan mungkin saya juga ada melihat beberapa wajah-wajah
dan nama-nama yang familiar yang pernah beberapa kali ketemu juga, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zul dan sekarang aktif sebagai CEO dari Pena Enterprise, yang mana Pena Enterprise sebenarnya ini adalah media untuk promosi bisnis, yang mana bisnis yang coba kami untuk bantu promosikan adalah bisnis-bisnis yang dijalankan oleh teman-teman disabilitas dan juga teman-teman UMKM. Kemudian selain itu saya juga aktif di Kaizen Room. Ya, Kaizen Room juga udah dijelaskan dari oleh Kak Huda dengan sangat gamblang ya kepada kita, dan saya aktif sebagai business development di sana, gimana training dan konsultasi yang coba kita untuk bagikan, harapannya bisa membantu berbagai sektor, mulai dari education sector, mulai dari corporate atau NGO, kemudian juga di sektor pemerintahan. Kemudian di tahun 2023 kemarin saya juga aktif sebagai fasilitator ya di kegiatan oleh Standard Chartered Bank yang kita kenal dengan namanya yaitu Future Makers, dan juga saya aktif di Bangkit Academy. Bangkit Academy adalah sebuah program dari Google untuk menghasilkan talenta-talenta digital baru ya, dengan hasil-hasil yang diharapkan bisa memberikan wajah baru dalam dunia digital kita di Indonesia. Nah, di Bangkit Academy saya aktif sebagai instruktur soft skill dan juga advisor. Capek ya perkenalan diri dari saya ini, terlalu ya simpel, tapi sayanya yang terlalu banyak ini. Nah, saya pengen kenalan sama teman-teman juga. Yuk, saya boleh kenalan ya sama teman-teman juga. Di sini teman-teman boleh kalau ada yang mau kenalan boleh langsung open mikrofonnya aja, atau mungkin ada yang agak malu-malu. Walaupun tadi udah diajak oleh Kak Uda untuk kenalannya, saya boleh untuk ngajak lagi ya Kak Uda ya. Di sini ada siapa aja? Boleh? Oke, ada Kak Putu Bagus Keane Devadata. Oke, sorry kalau saya salah pronunciation dari namanya ya Kak Keane ya. Langsung pertanyaan nih ternyata. Oke. Teman-teman, ada yang mau open mikrofon nggak? Buat kenalan aja. Kakak dari mana? Terus namanya siapa, kampusnya di mana, atau tempat kerjanya di mana, atau yang lain, atau ada yang mau di-share begitu. Oh, oke, ada Kak Icat dari Bekasi. Terus, ada siapa lagi? Boleh on mic. Pengen dengar suaranya teman-teman nih sebelum lanjut diskusnya. Kiane dari Denpasar. Kak Yeni dari Ambon. Aku ingat banget Kak Yeni. Aku ingat banget Kak Yeni. Ayo, siapa? Silakan Kak. Ada yang open mikrofon nih? Apa di saya aja? Atau kepencet atau gimana? Oke, baik teman-teman. Ih, rame ternyata. Lia dari FIB UI, Prodi Jerman tahun 2005. Wah, kan Natalia keren ya. Oke, di Jerman dan Inggris selama 10. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Siap. Senang banget. Teman-teman sudah berkenalan di kolom chat. Juga mungkin siapa tahu nanti ada yang mau berkenalan juga dengan open mic atau langsung bertanya melalui open microphone juga, itu boleh banget ya. Boleh kan ya Kak Uda ya? Saya izin tanya dulu nih ke moderatornya deh. Takutnya nggak diizinin yang punya acara. Bener ya, boleh ya? Boleh banget. Boleh Bang. ya. Oke. Ada Kak Aksal juga dari Sumedang. Oke, baik teman-teman. Oke, izin teman-teman ya. Saya izin untuk lanjutkan aja. Teman-teman bisa juga sambil berkenalan juga di kolom chat. Nah, saya izin masuk untuk kita ngebahas tentang pitching ini. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa apa yang coba untuk kita gambarkan dari sebuah problem, ya, yang mana dari sebuah problem atau dari sebuah masalah yang mungkin kita ketahui itu nanti akan mengerucut kepada sebuah ideas atau sebuah ide, yang mana sebuah ide biasanya ini berupa gambarannya menjadi sebuah solusi. Ya, nah simpelnya seperti itu teman-teman. Apa yang coba untuk kita gambarkan, apa yang coba untuk kita bayangkan, untuk kita dokumentasikan dalam bentuk slide atau presentasi ini, itu yang kita coba untuk runutkan di awal. Ya, coba untuk kita runutkan di awal. Bagaimana sesuatu yang coba untuk kita tulis gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa menjadikan ini masukan dalam, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen membuat buku gitu ya. Ini bisa menjadi sebuah runutan atau cara yang bisa dipakai oleh teman-teman gimana untuk membuat runutan kerja dari menghasilkan
ideas dari sebuah problem, dan dari sebuah problem itu yang kita coba untuk gabungkan menjadi sebuah ideas, kemudian kita mendapatkan sebuah solusi di sana. Ya, simpelnya seperti itu. Ideas, problem, dan juga solution, yang mana dari ketiga hal ini yang akan coba kita untuk runutkan satu-satu. Nah, problem, ideas, dan also the solution atau solusinya itu yang kemudian coba untuk kita lakukan presentasinya, ya, bentukan dalam hal yang berbentuk visual lah, ya, yang mana itu bisa kita lihat tampilannya, yang mana itu bisa kita presentasikan tampilannya, yang mana kita yang aku bilang itu sebagai sebuah hal yang presentable, ya, sebuah hal yang presentable seperti yang dilihat oleh teman-teman semua sekarang, ya, di layarnya teman-teman semua ini adalah salah satu deck atau presentasi yang coba untuk saya bikin hari ini, ya, walaupun memang saya bikinnya agak telat beberapa jam sebelum kelas ini berlangsung gitu ya. Nah, tapi dari situ saya izin untuk memberikan gambaran dulu bahwa pitching yang coba kita untuk gambarkan dalam hal ini adalah sebuah deck, dalam hal ini adalah sebuah slide, dalam hal ini adalah sebuah presentasi yang coba kita gambarkan, itu jatuhnya hanyalah sebagai tools atau alat untuk membantu kita, ya. Jadi alat untuk membantu kita atau tools untuk membantu kita untuk merangkaikan semua kata-kata yang sedang kita susun di dalam kepala kita ini, ya, untuk menjadi sebuah hal yang bisa dimengerti oleh teman-teman, ya. Dalam hal ini apa yang sedang saya sampaikan. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan gitu, banyak hal di dalam kepala saya ingin saya utarakan kepada halayak ramai, ya, kepada teman-teman di kantor saya, kepada teman-teman di sekolah saya, kepada teman-teman di lingkungan kampus saya, tetapi bingung memulainya dari mana. Benar nggak? Ya, bingung untuk ditampilkan kira-kira, ya, ketika kita diminta coba bikin slide presentasi berkaitan dengan ini deh, ya. Kita selalu bingung ini mulainya dari mana. Oke, judulnya udah ada. Oke, misalnya kita udah dapat judulnya. Nah, setelah judul apa? Ya kan? Setelah judul apa? Nah, setelah judul mungkin masuk ke slide introduction, pengenalan diri. Setelah introduction apa? Ya. Nah, untuk itulah saya izin untuk ngasih satu tools nih, yang mana ini tools ini coba dibuat oleh salah satu, this is my role model I think, ya, Simon Sinek, dan teman-teman juga nanti boleh banget baca bukunya. Jika ada yang sudah baca bukunya boleh raise hand atau apa, thumbs up gitu boleh kalau memang sudah ada yang pernah baca bukunya. Salah satu buku yang dibuat oleh Simon Sinek yang menurutku legend, ya, walaupun bukunya baru, itu yang Start with Why, ya. Nah, di dalam buku Start with Why ini yang dibuat oleh Simon Sinek, ya, kita dalam menentukan sebuah hal yang ingin coba kita lakukan, kita selalu diminta untuk nyari why-nya. Sesimpel gini, teman-teman. Simpelnya gini, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya sebelum kita detailing lagi. Saya mau maaf sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Saya langsung ke pribadi saya aja lah, biar enak ya. Saya ngambil S1 jurusan Teknik Sipil, selama kuliah selama 6-7 tahun, kemudian kerja selama 5-6 tahun di bidang yang sama, dan ngerasakan hal kenapa saya masuk kuliah di sana, ya, kenapa saya melakukan itu semua, kenapa saya mungkin bisa menyebut diri sebagai orang yang melakukan transisi di sana. Mungkin karena, ya, bukan alasan karena memang tidak senang berada di sana, tetapi saya belum menemukan why-nya ini. Ya, kenapa saya berkuliah di situ? Ya, alasan saya mendapatkan gelar Bachelor of Engineering atau gelar sarjana teknik di bidang teknik sipil ini. Ya, saya belum menemukan why-nya ini. Nah, Simon Sinek dalam hal ini dia merangkaikan kepada kita gimana caranya agar kita tahu dulu mulai dari satu rangkaian. Jadi kita tahu dulu mulai dari lingkaran yang paling luar, atau kita lingkaran what. Ya, so the circle is called golden circle, teman-teman. Ya, golden circle-nya Simon Sinek, yang mana lingkaran yang paling luar kita sebut sebagai lingkaran what. Ya, lingkaran what kalau Simon Sinek nyebutnya bahwa setiap kita manusia, ya, kalau dia nyebutnya di sini every organization, tapi anggaplah itu buat diri kita gitu ya. Setiap kita manusia itu tahu apa yang kita lakukan, ya, tahu apa yang kita lakukan, bener nggak? Ya, kita sekarang nih tahu kan kalau kita sedang zoom, sedang ngikutin kelas ini,
ya, sedang ngikutin kelas ngerti digital ini dari Kaizen Group, kita tahu. Karena um, kita tahu dengan produk-produk yang kita lakukan ini, artinya kita tahu bahwa ini adalah produk, ini adalah hal-hal yang bisa kita jual atau service-service yang bisa kita bagikan. Ya, nah setelah tahu apa yang sedang kita lakukan, contoh dengan ngikutin ngerti digital teman-teman hadir di sini, kemudian teman-teman juga masuk ke lingkaran yang kedua atau yang di dalamnya itu lingkaran how. Nah, lingkaran how-nya ini beberapa dari kita, ya, beberapa ya, bukan semuanya ya. Kalau tadi what-nya kan kita semua udah tahu tuh. Nah, beberapa dari kita itu tahu bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu dari kelas yang sedang saya tonton hari ini. Ya, jadi setelah hari ini ngikutin kelas ini, mungkin setelah ini mungkin ada teman-teman yang bisa mempraktekkan ke dalam kehidupannya sehari-hari, atau bahkan langsung bisa ngasih kelas yang lainnya, atau ngikutin cara kita untuk mendeliver materi dengan cara yang sama, gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang mungkin bisa kita katakan sebagai seorang spesialis, ya, atau sebagai seorang expert dalam bidang-bidang tertentu. Itu berkaitan dengan how-nya. Nah, yang kurang atau yang sedikit nilainya adalah orang-orang yang ngerti why-nya. Ya, kira-kira kalau saya tanya sekarang nih teman-teman, kenapa kira-kira hadir di kelas kita hari ini? Alasan apa teman-teman hadir di kelas ngerti digital pada sore hari ini? Ada yang mau berpendapat? Boleh open microphone. Kalau ada yang tahu alasannya apa? Boleh? Ada siapa? Ya baik Kak, maaf nggak open. Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oh ikut aja sih Kak. Tapi pas dibaca, wah boleh juga nih, kurang tahu soalnya. Alasannya karena pengen ikut-ikut dulu ya, pengen tahu Iya, dulu. pengen tahu aja. Gitu. Oke. Lumayan dapat ilmu kan. Betul, lumayan dapat ilmu. Baik. Tapi setelah dari sini kira-kira kebayang nggak setelah kelas ini saya mau ngapain nih? Kebayang nggak? Mungkin setelah beres kelas ini adalah mungkin ya kebayang mau ngapain ke depannya itu. Oke, baik. Saya coba untuk bantu kita kerucutkan lagi ya biar Richard enak ya untuk ngomongin gimana sih buat nentuin apa yang bisa kita deliver ini. Oke, hanya dari satu tools, teman-teman, saya izin untuk lanjutkan. Hanya dari satu tools, the golden circle-nya si Simon Sinek ini, setelah kita paham apa yang what-nya kita, ya kita paham apa yang kita lakukan, kemudian kita paham bagaimana untuk melakukannya, dan ternyata kita tahu kenapa kita dengan senang hati untuk hadir di kelas ngerti digital pada hari ini, ya. Dan dari situ semua, maka teman-teman semua mau itu sedang hujan di luar sana, mau itu kondisi di kamarnya lagi panas atau seperti apa gitu ya, mau itu kondisi misalnya rumahnya lagi kebanjiran atau apa, ya mungkin happy aja ngikutin kelas ini karena udah nemuin why-nya, bener gak ya, karena udah nemuin kenapa saya melakukan ini, ada tujuan apa yang harus saya dapatkan ya, agar bisa agar untuk selalu pantengin kelas ini sampai akhir ya. Nah, dari satu simple tools simple yang sebenarnya simple banget yang dibuat oleh Gordon oleh Simon Sinek ini, yang mana bisa kita praktekkan juga sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam membuat pitch deck, bukan hanya dalam membuat presentasi atau slide presentasi, tetapi juga dari cara kita untuk memikirkan sesuatu, atau cara kita untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, atau dari cara kita untuk memberikan yang terbaik dari setiap kegiatan kita sehari-hari. Misalnya teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, bisa tahu alasan saya kuliah itu apa sebenarnya. Jadi datang kuliah memang karena happy untuk datang kuliah. Oh, saya mau belajar ini nih dari dosen ini. Oh, saya mau belajar ini nih dari dosen ini. Ya, jadi nggak ada alasan untuk malu dengan itu semua, nggak ada alasan untuk tidak senang dengan itu semua. Oke, teman-teman. Satu tools ini yang saya coba jewantahkan lagi, kayak gimana, apa yang bisa kita lakukan, terutama dengan berkaitan dengan topik atau tema kita pada hari ini ya. Karena kita ngomongin tentang pitching, kita ngomongin tentang mungkin aku coba spesifikkan menjadi deck dulu kepada teman-teman. Karena kita ngerti digitalnya ini gimana buat nge-build kebiasaan buat ngebuat presentasi di Canva-nya gitu ya. Nah,
Mungkin teman-teman setelah tahu why-nya tadi ya, setelah tahu why, setelah tahu how-nya, kemudian tahu what-nya itu apa, mungkin teman-teman jadi bingung nih ya. Ketika berhadapan dengan laptopnya, kemudian sedang membuka slide presentasinya gitu ya, baik itu di Google Slide atau tools-tools yang lain yang bisa membuat presentasi itu, mungkin teman-teman ngebayangin ini saya mulai dari mana ya? Ini saya mulai dari tools apa ya? Ini saya mulai perkenalannya dari mana ya? Nah, ini ada satu tools lagi yang mana tools ini itu masih berkaitan dengan yang dibuat sama si Simon Sinek tadi, yang di golden circle-nya Simon Sinek, yaitu the pitch canvas. Ya, yang mana the pitch canvas ini kalau teman-teman nanti diminta untuk membuat slide presentasi tentang kenapa Depok hujan pada sore hari, ya, teman-teman jadi tahu slide pertama itu isinya apa, slide kedua itu isinya apa, slide ketiga apa, slide keempat apa, 5 apa, dan seterusnya. Ya, jadi nggak bingung lagi nih, nentuinnya apa, nentuinnya apa, nentuinnya apa. Ini enaknya di siapa, di siapa, di siapa. Jadi nggak bingung lagi ketika ngelihat di Canva. Di Canva kan banyak banget template-template ya. Nah, template-template itu kan sebenarnya bisa banget buat kita tempel sesuai dengan apa yang ingin coba kita bahas. Nah, kalau teman-teman bingung ingin mulai dari nol, teman-teman bisa mulai dari pitch canvas ini, ya. Oke, dari pitch canvas ini saya izin untuk coba jabarkan satu-satu nih. Ada 4 box ya, yang mungkin saya coba untuk deliver ke teman-teman semua. Box yang pertama itu adalah box why. Ya, box why itu saya bisa katakan itu kalau yang paling atas teman-teman. Simple statement of what change you and your product are making in the world. Gitu ya. Kemudian box yang kedua itu ada box what. Box what-nya ini mulai dari pain dan juga gain-nya. Saya coba untuk detailing nanti. Kemudian produk demo, dan juga what's unique-nya. Kemudian box 3 ada how, dan terakhir ada box closing. Ya. Nah, dari sini saya izin untuk langsung masuk aja. Itu box-boxnya ada apa aja. Mungkin bisa dimulai dari slide ini teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk D-nya bisa mulai dari why-nya dulu. Nah, why-nya itu apa? Teman-teman tentu saja bisa bikin sebuah statement simple, yang mana statement simple ini mungkin lebih ke arah solusi yang akan di-deliver oleh teman-teman semua dari sebuah ideas yang coba untuk di-deliver oleh teman-teman. Ya, jadi simple statement dari of what change you and your product yang coba untuk dilakukan in the world gitu ya. Jadi bisa dikatakan itu one sentence atau satu summarize simple yang memorable, tentu saja penjelasan dari apa yang sedang teman-teman semua lakukan untuk klien misalnya, untuk customer misalnya, atau untuk dosennya misalnya. Anggaplah dosennya di sini sebagai customer karena sedang mengerjakan tugasnya misalnya, ya. Jadi bisa dimulai dari dari why atau simple statement ini dulu. Nah, yang kedua teman-teman bisa masuk ke what-nya, ya. Nah, what-nya itu apa aja, teman-teman nanti bisa urut sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Terserah mau diatur di slide berapa pain gain-nya, produknya, atau what's unique, atau programnya itu terserah. Terserah dengan apa yang dirasa enak oleh teman-teman. Tapi intinya adalah di slide berikutnya, kalau perlu yang harus dijelaskan oleh teman-teman itu adalah apanya. Ya, apanya itu apa? Kalau kita ngomongin tentang solusi atau produk, ya otomatis kita harus tahu dulu dari masalah yang sedang coba kita selesaikan dari produk tersebut. Benar kan ya? Nah, masalah tersebut mungkin bisa dimulai dari pain atau gain. Nah, pain atau gain itu isinya apa aja? Teman-teman bisa mulai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nih. What problem are you solving for your customer? Problem apa yang sedang coba untuk diselesaikan untuk customer teman-teman? Kemudian pain apa yang sedang terjadi atau masalah apa yang sedang terjadi dari yang sedang terjadi di sekitarnya teman-teman yang coba untuk diselesaikan. Kemudian bisakah teman-teman membuat pain-nya itu menjadi sebuah masalah yang mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain atau relatable gitu ya. Kemudian berapa banyak yang butuh untuk diselesaikan. Nah, ini udah masuk ke market size juga. Kemudian bisakah kita memvalidasi bahwa orang-orang akan membayar ya untuk mereka kita selesaikan masalah ini. Nah, apa yang sedang saya sampaikan ini juga sangat berkaitan erat. Misalnya teman-teman ke depannya pengen membuat sebuah startup gitu ya, perusahaan rintisan. Ini the 3 minutes pitching deck ini itu bisa banget untuk membantu teman-teman semua untuk merangkai kata-kata tadi ya. Dalam hal ini teman-teman bisa belajar dengan mengerjakan tugas-tugas kuliahnya dulu gitu. Membiasakan diri untuk membuat itu ya. Kemudian selanjutnya pain gain, kemudian ada produk. Produk itu apa yang dilakukan oleh
apa yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Kemudian opportunities apa yang bisa diberikan, ya. Kemudian kita ada produk demo, demonya itu seperti apa, ya. Gambaran dari produknya itu seperti apa. Misalnya kalau dalam dunia aplikasi, misalnya berarti ada prototyping dan lain sebagainya, mungkin, ya, seperti itu. Kemudian what's unique itu yang membedakan produknya teman-teman, atau yang membedakan solusinya teman-teman, yang membedakan ideasnya teman-teman dengan ideas yang dimiliki oleh teman-teman yang lain. Ya, mulai dari partnership, bagaimana teman-teman semua untuk membantu customernya, dan lain sebagainya. Ya, nah, setelah teman-teman menjawab what-nya, kemudian teman-teman bisa masuk ke how-nya. Ya, how-nya itu teman-teman bisa detailing di customer traction, ke sejauh mana progress yang sudah dilakukan, kalau memang ada hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian mungkin investment juga, kemudian bisnis model dan juga tim, ya. Nah, kalau dikorelasikan sebenarnya tools yang kita gunakan ini atau di pitching canvas ini itu bisa banget buat ngebantu teman-teman untuk nantinya nge-develop sebuah tim, ya, nge-develop sebuah tim untuk mengerjakan sesuatu. Jadi bisa banget dikorelasikan dengan misalnya tadi ada teman-teman dari UT Ambon, ya, misalnya teman-teman di UT Ambon, Universitas Terbuka Ambon itu sedang membuat sebuah program gimana caranya untuk lebih maksimal agar dalam penyampaian materi kepada mahasiswanya gitu. Nah, ini salah satu tools yang bisa banget untuk ngebantu Bapak Ibu dosen juga, gitu ya. Nah, jadi bisa dimulai dari why-nya dulu, kemudian masuk ke what-nya, kemudian masuk ke how-nya, ya. Jadi teman-teman bisa lebih sistematis lah. Kemudian yang terakhir adalah di closing-nya, teman-teman. Di closing ini, kalau dari saran saya pribadi sih, ini referensi pribadi ya buat teman-teman ya. Of course, we have to have some call to action dan juga end statement. Terus kenapa juga kita harus memberikan gambaran, kenapa harus kita yang melakukan hal itu, gitu ya. Tetapi di satu sisi adalah saran saya jangan sampai hanya slide thank you aja. Thank you, gitu. Tapi gimana caranya agar slide terakhir ini, selain si slide thank you, kita bisa memberikan sebuah nilai baru, sebuah kelebihan baru, atau apa keunikan dari yang akan coba kita berikan selain dengan dibandingkan dengan kompetitor kita yang lain, ya. Nah, itu untuk slide closingnya. Kalau dari sini aku nggak tahu, semoga teman-teman semua bisa ngebayangin apa yang saya sudah jelaskan dari The Pitch Canvas ini. Sebenarnya intinya The Pitch Canvas ini nanti boleh presentasinya di share ya, Kakak Huda ya. Nanti boleh teman-teman bisa lihat lagi kira-kira saya bisa mulai presentasinya itu dari mana untuk The Pitch Canvas ini. Oke, buat lebih enak kita langsung praktek aja lah. Ya, kita langsung praktek aja di Canva kali, biar teman-teman itu ngebayangin apa sih yang sedang kita praktekkan atau yang sedang kita coba untuk gambarkan hari ini ya. Saya coba stop share dulu. Saya buka untuk Canva-nya dulu ya. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, saya pengen tanya ke teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum aku lanjut. Yuk, silakan. Ada? Silakan resen atau open mic. Silakan teman-teman. Kak Huda mungkin ada yang mau ditanyain? Kayaknya pada lebih penasaran cara prakteknya sih Kak, langsung nih Cara kayaknya. prakteknya aja ya. Iya kayaknya nih. Oke. Saya langsung share aja berarti kalau gitu. Nah, of course you know what it is ya. This is Canva, canva.com. Yang mana ini tampilan awal. Aku nggak tahu kalau tampilan awalnya teman-teman kayak gimana, tapi paling nggak itu tampilan awalnya seperti ini. Nah, yang menarik dari Canva adalah, terutama Canva yang sekarang ya teman-teman ya, itu kita sangat-sangat dimudahkan untuk membuat sesuatu sesuai dengan apa yang akan coba kita build, apa yang coba untuk kita deliver, apa yang coba untuk kita bangun. Ya, sebagai contoh hari ini kita lagi ngomongin pitch deck, ya. Nah, kira-kira gimana ya untuk membuat sebuah pitch deck? Apakah kita harus nyari satu-satu ya di bagian atas ini, di bagian docs, whiteboard, presentation, social media, videos dan lain sebagainya ini? Of course not, ya, karena itu akan sangat menghabiskan waktu. Jadi misalnya teman-teman lagi pengen buat pitch deck, ya, sebagai contoh aja pitch deck. Ya udah, di sini tinggal diketik aja pitch deck.
buat memastikan apakah ada yang membuat pitch deck itu, ditunggu dulu ya, jangan langsung di enter apa dan sebagainya, karena di bagian template itu bagian template nanti kalau misalnya ada yang muncul nih di bawahnya ya hasil queriesnya dari si Canva, berarti memang oh ada yang buat nih, ada beberapa template-template yang memang sih buat oleh orang-orang. Nah teman-teman langsung klik aja pitch deck presentation di sana. Misalnya sebagai contoh yang pitch deck presentation ini kan. Oke, di pitch deck presentation ini setelah diklik, teman-teman udah dapat template atau gambaran-gambaran pitch deck yang bisa langsung diisi. Bener nggak? Ya, ini ada 2030 2030 template, bayangin itu nge-scroll ke bawah sampai kalau kita nge-scroll kayaknya bisa habis 1 minggu ya, nge-scroll cari tahu ini yang mana mau dipakai, yang mana mau dipakai. Nah tapi setahu saya di Canva itu teman-teman itu bisa ngurut dari yang paling atas. Setahu saya kalau yang paling atas itu yang paling terbaru kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya, yang paling terbaru yang dibuat oleh para kreator-kreatornya Canva. Misalnya saya coba untuk bikin yang di sini nih teman-teman ya, ini contoh aja nih, yang white, green, simple, and professional. Coba kita lihat dulu deh, kayak gimana sih preview-preview dari si deck ini misalnya. Nah deck ini, oke, ada table of content-nya, ada greetings-nya, ada slide introduction-nya, kemudian ada about us-nya, oke, kemudian what we believe, oke. Kemudian ada problem, solution, service, market size, business model. Oke, nanti berarti kita bisa nge-review dulu sebelum akhirnya kita memutuskan, oh kayaknya saya coba untuk menggunakan template yang ini. Oke, karena sepertinya ini sesuai dengan pitching canvas yang kita share tadi di awal, saya coba untuk kita customize template ini aja. Ya, saya coba untuk pilih customize di template. Nah, buat memastikan template-nya ini masuk di semua halamannya teman-teman ya, karena ketika kita customize template ini yang masuk itu cuma page 1-nya aja kan, teman-teman bisa langsung klik yang apply all 15 page-nya ya, yang klik yang di kiri apply all, kemudian ke 15 halaman dari template ini itu langsung masuk di halaman atau deck yang akan coba dibuild oleh teman-teman. Nah dari sini teman-teman nanti bisa ngatur ya, misalnya table of content kayaknya saya nggak butuh deh, soalnya bukan itu yang coba untuk di deliver dari presentasi yang saya coba build tadi, misalnya dari pitch canvas ini kan ya, pitch canvas ini bener ya, saya coba untuk bikin simple statementnya dulu. Nah dari simple statement ini mungkin saya bisa isi nanti di hello friends atau introduction ini, dan juga saya bisa gambarkan di about us-nya kita ini ya. Nah kemudian setelah itu, of course, we jump into the pain and gain. Ya, kita bisa masuk ke problem statement. Nah, untuk problem statement sendiri sebenarnya udah ada nih, ya, udah ada template-nya yang disediakan oleh si pembuat atau kreator ini. Jadi teman-teman bisa langsung pakai ini aja. Misalnya saya geser ini di sini, saya geser ini di sini, dan what we believe yang sebelumnya di slide keempat, ya, itu bisa kita tutup dulu aja, ya. Itu bisa kita geser dulu ke samping, mungkin kita mau pakai dia nanti atau gimana itu terserah ya, kita geser dulu dia ke samping. Nah setelah itu teman-teman, problem solutions ya, ini kita masih menggunakan template. Kemudian selanjutnya mungkin yang coba untuk bisa kita deliver adalah kita bisa masuk ke bagian, kalau dari pitching canvas berarti what's unique ya, mungkin ya. Kita coba what's unique atau apa yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa gunakan si slide ini, slide 6, our service. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita ngomongin tentang how-nya. Ya, customer attraction, business model, investment team, dan lain sebagainya. Ya, yang mana teman-teman nanti bisa ngatur apakah ingin menggunakan yang market size ya, tools ini nanti mau pakai map yang mana itu terserah, diatur sendiri oleh teman-teman, atau pengen menggunakan slide ini karena ada bisnis model, mungkin gunakan slide ini aja, bisnis modelnya itu seperti apa, gambarnya seperti apa, boleh digambarkan di situ. Atau pengen juga menggunakan yang statistik ini, coba saya tarik ke depan statistik ya, kemudian ada statistik lainnya juga, itu boleh-boleh banget. Dan setelah itu terakhir baru kita masuk ke, kalau dari pitching canvasnya adalah call to action dan juga end statement atau WYU-nya ya. Nah WYU-nya mungkin teman-teman boleh banget untuk ngasih testimonial bisa,
Ya, testimonial bisa, ini berarti sebuah gambaran atau bukti yang bisa teman-teman tampilkan kenapa harus service teman-teman yang dilakukan, atau kenapa harus ideas teman-teman yang diterima oleh misalnya oleh dosennya atau gimana, karena kita sudah ada saran atau kita sudah punya testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan jasanya kita, ya. Itu sebagai contoh aja. Nah, yang terakhir adalah yang paling saya benci teman-teman adalah slide ini. Slide thank you. Aku nggak tahu gunanya apa slide thank you. Aku nggak tahu kalau teman-teman ini kita beda preferensi apa gimana, tapi preferensi pribadi saya itu saya kurang masuk aja dengan slide thank you ini. Padahal sebenarnya di slide thank you ini kita bisa masukkan sesuatu yang lebih gitu. Seperti misalnya kita masukkan portofolio dari company kita misalnya, atau portofolio dari diri kita sendiri misalnya. Kita sudah melakukan apa aja, dan kita bisa menunjukkan kepada orang, oke, saya sudah melakukan ini dan saya rasa saya adalah orang yang tepat untuk mengerjakan hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh company Anda misalnya, atau organisasi Anda misalnya, ya. Jadi di slide terakhir saranku jangan sampai ada slide thank you, tapi gimana caranya teman-teman ngegambarkan bahwa kenapa harus Anda yang dipilih, atau misalnya ketika mengerjakan tugas, kenapa tugas Anda wajib untuk mendapatkan nilai 90 atau 100 misalnya. Nah, saran saya itu bisa diisi dengan hal-hal seperti itu, ya. Untuk pembuatannya, untuk ngisinya gimana, ya, ngisinya gimana dan lain sebagainya, mau ngisi solution, mau ngisi service-nya itu seperti apa, atau narasi-narasi yang akan coba di-build oleh teman-teman, nggak usah repot-repot lagi teman-teman, ya. Sebenarnya nggak usah repot-repot lagi, karena udah ada sahabat karib kita semua yang bisa membantu kita berpikir, yaitu AI, ya. Sekarang udah zamannya teman-teman semua untuk bisa mengendorsement penggunaan dari artificial intelligence dalam hal keefektifan, ya. Teman-teman semua diharapkan untuk bisa menjadi lebih efektif. Tetapi dalam hal ini, ya, ketika teman-teman hanya untuk mencari ide saja, misalnya sebagai contoh buat ngisi slide tentang problem ini, ya. Teman-teman bisa discuss dengan ChatGPT, saya punya masalah seperti ini, saya punya problem statement seperti ini, kira-kira kamu bisa buat narasi yang bisa membantu saya untuk digambarkan dalam slide presentasi nggak? Ya, itu dalam hal itu saya rasa untuk menanyakan itu ke ChatGPT misalnya, atau ke Gemini, atau ke AI apapun, saya rasa itu sah-sah saja. Tetapi balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman melakukan kurasi di sana atau tidak? Ya, jadi bahasa-bahasa yang disampaikan oleh AI kalau bisa teman-teman kurasi sesuai dengan bahasa atau gaya penyampaiannya, bahasa pribadinya teman-teman semua. Kalau bisa ditambahkan bahasa-bahasa yang sesuai dengan audiens yang akan dituju oleh teman-teman. Gitu, ya. Jadi ini tinggal editing aja di Canva teman-teman, mau di problemnya, atau mau ini dipindah kemana, atau menggunakan ini. Tapi hal mendasar juga di Canva yang mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman juga sebelum lebih jauh, ya, menggunakan Canva ini adalah saran saya, karena gini ya, ini dibayangin aja kita yang bikin template presentasi ini gitu. Ya, kita yang bikin. Kita adalah seorang author, kita adalah seorang kreator gitu di Canva buat bikin slide presentasi ini. Yang mana peletakan misalnya problems itu yang warna hijau, kemudian kenapa di bawahnya warna hitam, kemudian kotak-kotak 01-nya itu kenapa ada bullet, kemudian lack of brand visibility, kemudian gambarnya kenapa ada di kanan dan lain sebagainya. Itu kan ada pemikiran matang gitu ya dari seorang desainer tersebut, gitu ya. Kenapa dia meletakkan ini di situ, kenapa dia meletakkan itu di situ. Nah, kalau saran saya di awal sih, saran saya buat teman-teman semua, kalau bisa kata-kata yang akan coba dimasukkan kalau teman-teman itu disesuaikan dengan template yang sudah ada. Ya. Disesuaikan dengan template yang sudah ada. Jadi misalnya problemsnya itu apa, ya? Misalnya lack of brand visibility, atau bisa teman-teman ganti menjadi kekurangan brand, kekurangan visibilitas dari brandnya. Nah, mungkin kalau nanti dia lebih jauh ke sana, teman-teman bisa atur lagi kata-kata yang cocok itu seperti apa agar sesuai dengan template yang sudah dibuat.
gitu ya. Nah, mungkin contohnya di solution ini juga. Misalnya teman-teman mau ganti dengan gambar apa, saran saya gambarnya jangan terlalu besar atau terlalu kecil, kalau bisa disesuaikan dengan template-nya aja. Kecuali teman-teman tidak menggunakan template. Ya, itu pengecualian lagi teman-teman. Teman-teman, oke, pengen buat dari nol. Pengen buat dari nol, berarti ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan gaya atau stylenya teman-teman semua. Gitu. Nah, enaknya dari Canva, dan saya yakin teman-teman semua sepakat, dan kalau teman-teman yang terbiasa dengan Canva adalah karena sudah banyak template-nya. Untuk pitch deck aja tadi ada 20.000 ya, bener ya. Teman-teman bisa lihat lagi yang lain ya. Teman-teman bisa lihat lagi yang lain di fitur-fitur yang lain dari Canva. Misalnya mau bikin tentang Instagram Reels misalnya. Instagram Reels itu ada sekitar, kita langsung cek aja teman-teman ya. Misalnya bikin Reels Instagram, langsung klik aja Instagram Reels video ya. Instagram Reels video aja nih, template-nya itu udah ada sekitar, udah hampir sejutaan lah ya, template yang bisa dipakai oleh teman-teman semua ya. Selama teman-teman semua mau untuk belajar, cari enaknya gimana, cari yang lucunya gimana, ya udah ada Canva yang bisa ngebantu teman-teman semua, dan gimana caranya untuk teman-teman semua bisa memaksimalkan itu aja sih. Oke, gitu sih teman-teman yang bisa saya sharing berkaitan dengan penggunaan Canva pada sore hari ini ya. Tidak terlalu detail seperti apa yang bisa saya bagikan berkaitan dengan Canva ini, karena saya sadar atas kekurangan waktu yang kita punya gitu ya, yang kita hari ini untuk kelas kita hari ini. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa langsung dipraktekkan. Karena saran saya gini sih teman-teman, untuk lebih tahu gimana untuk membuat pitch deck yang baik, kemudian gimana untuk melihat apakah kita bisa ngikutin dengan hasil template yang ada, kemudian apakah kita bisa merangkai kata-kata sesuai dengan template tersebut. Hal itu kan sebuah challenge atau tantangan tersendiri ya, benar nggak? Ya, gimana caranya kita itu nyari bikin satu paragraf dengan misalnya ini yang Lab of Brand Visibility nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 kata ya. Gimana caranya kita bikin sebuah 20 kata dalam satu paragraf, yang mana dalam 20 kata itu sudah menggambarkan apa tujuan atau solusi dari lack of brand visibility tersebut. Solusi yang kita bagikan ya. Jadi kita beneran belajar untuk berpikir juga di sini. Beneran belajar untuk merangkai kata, beneran belajar untuk membuat sebuah solusi. Nah, setelah kita belajar di sana, teman-teman nanti untuk menyampaikannya itu karena udah banyak nih ya, udah banyak di otak, kemudian teman-teman udah jiwantahkan di dalam presentasinya. Of course, sebenarnya lebih ke arah praktis lagi, lebih ke arah gimana untuk presentasinya lagi, gimana caranya untuk membagikan itu semua dengan belajar terus, ya, belajar terus. Jadi saran saya silahkan untuk dimainkan semua template yang ada di Canva. Kita bisa mulai dengan setelah ini mungkin teman-teman bisa bikin satu deck ya, satu deck khusus. Silakan boleh cari di Canva gitu ya. Template apapun itu, misalnya seperti yang sudah kita lakukan tadi, pitch deck gitu ya. Pitch deck, kemudian teman-teman silahkan coba bikin satu topik atau tema yang paling seru sekarang itu, misalnya adalah meletusnya Gunung Ruang yang Sulawesi Utara misalnya. Itu kan fotonya tuh, wah keren banget ya fotonya, udah kayaknya tuh, padahal yang biasanya kita lihat di film-film, tapi itu beneran terjadi, dan itu di Sulawesi Utara loh. Itu di Indonesia loh. Ya, mungkin teman-teman bisa mulai dari situ teh. Ya, bisa mulai dari topik itu. Nah, bisa mulai ngambil template yang mana itu boleh banget. Terus nanti teman-teman kalau pengen untuk di-review hasil bikin pitch deck-nya, ya, silahkan DM aja ke Instagram saya. Saya coba untuk share screen dulu. Silakan bisa DM ke Instagram atau juga bisa di LinkedIn ya, kita bisa connect di LinkedIn. LinkedIn saya itu Zulhadi Rasari, bisa type in aja di sana kemudian kita connect, atau bisa DM juga saya di Instagram di @nyuull untuk nge-review pitching deck-nya teman-teman semua, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditambah misalnya, terus apa yang bisa diberikan lebih gitu ya.
Oke, teman-teman, mau kapapun saya bakalan terima, of course ya. Saya bakalan bantu teman-teman semua karena harapan kita di Kaizen Room adalah bukan hanya sebatas kelas ngerti digital ini, tapi ada feedback looping yang terus kita lakukan, gitu ya. Jadi harapannya teman-teman semua silakan buktikan dirinya juga kalau oke, ini saya juga mau belajar. Ya, jadi proses belajar yang sedang kita lakukan bukan hanya di sini saja, tapi of course kita bisa lakukan terus-menerus dengan atau siklus atau skema-skema yang mungkin biasa dilakukan oleh teman-teman semua. Mungkin teman-teman pengen bikinnya ntar malam atau pengen bikinnya pagi karena orangnya morning person misalnya, silakan. Nanti boleh banget untuk dibikin deck presentasinya, dan mungkin menarik juga ya kalau sedikit tantangan buat teman-teman ya. Ya, Kak Huda ya, boleh ya. Sedikit tantangan buat teman-teman, nanti kalau udah ada yang sudah bikin deck presentasinya, boleh di-share di Instagramnya, ya. Boleh dibuat Instagram Stories atau Instagram Reels gitu, itu boleh banget ya. Kemudian kita coba untuk sharing bareng-bareng ya. Jangan lupa tag kita, of course, tag Kaizen Room, tag saya juga di Instagram @nyull, tag Kahuda juga ya, itu boleh banget. Kita sambil mempromosikan masing-masing berkaitan dengan kegiatan kita atau belajar kita di sore hari ini tuh kita udah mencapai apa aja ya. Jadi kita bakalan nunjukin ke dunia, oh hari ini saya lagi belajar bikin pitching deck menggunakan Canva. Oke, gitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika hanya sekedar ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat tentu saja dan bisa sedikit memberikan gambaran ke teman-teman. Oh, ini ternyata apa yang bisa saya mulai atau pengen mulai dari mana bikin pitching deck-nya itu dari sini. Ya, harapan saya seperti itu teman-teman. Oke, thank you so much. Saya balikin lagi ke Kak Huda. Oke, terima kasih Kak Zul. Tadi itu udah dikasih tahu nih teman-teman. Kalau mau dikoreksi atau mau ditambahin lagi ide-idenya, bisa banget nih langsung ke DM ke Kak Zulnya langsung nih. Nanti bakal dikasih nih masukannya apa gitu ya Kak, bener ya? Oke, terima kasih Kak Zul atas pemaparannya yang membuka wawasan kita nih teman-teman. Izin saya ngerangkum dikit. Tadi Kak Zul bilang hal yang paling utama buat pitching itu yaitu pitch deck-nya dulu nih teman-teman, atau slide presentasinya nih. Biar teman-teman kalau mau ngomong juga tersusun nih. Waktu mau ngomong, misalnya ngeblank tuh ada pegangannya lah gitu. Waktu lihat presentasinya, oh iya mau ngomong ini nih, mau ngomong ini, mau ngomong ini gitu kan. Terus juga tadi di spill sama Kak Zul ada satu tools dari Simon Sinek, mulai dari start with why. What, how, why. Terus juga ada tipsnya tadi pitch canvas dari Kak Zul, dimulai dari why. Karena ketika teman-teman tahu kenapa ngelakuin ini atau mengisi why-nya, akan gampang nih teman-teman untuk membuat next step-nya nih. Kayaknya why ini tuh jadi kunci pembukanya nih teman-teman dari pitch deck ini. Terus lalu ada what, ketika tahu kenapa membuat ini pasti juga akan tahu nih mau apa yang mau disampaikan, mulai dari idenya, mau narik partnership atau yang lain-lain. Terus juga ada how-nya, bagaimana sih cara narik pitch deck-nya biar menarik customer atau malah partner yang lain-lainnya. Terus di closing tadi Kak Zul nekenin banget nih, harus punya yang namanya call to action. Jangan sampai cuma hanya thank you. Mungkin bisa ditambahin nih dari keunggulannya perusahaannya teman-teman yang jalankan. Atau mungkin bisa ditambahin portofolionya perusahaan teman-temannya. Atau bisa lebih dibuat gimana sih caranya biar mereka milih kita nih dibandingkan perusahaan yang lain. Gitu. Mungkin sedikit itu aja rangkuman dari aku. Kita next ke Q&A aja kali ya, Kak Zul ya. Tadi ada dari Kak Putu nih yang paling pertama nih. Dari Kak Putu Bagus Manikane Devata. Pertanyaannya, bagaimana peran aplikasi Canva dalam dunia digital marketing? Tuliskan penjelasannya. Nah, gimana tuh Kak caranya? Gimana pertanyaannya? Bagaimana Nah, peran peran aplikasi? Canva dalam dunia digital marketing? Tuliskan penjelasannya. Ya, maksudnya mungkin aku disuruh nulis penjelasannya gitu ya? Atau gimana? Mohon maaf. Nah, iya Kak, bingung nih. Oke, ah, mungkin aku langsung izin share aja ke siapa? Kiane ya? Kiane, Kiane ada di Kiane. sini kan? Kiane, dirimu ada kan? Di mana dirimu? Ada kan ya? Masih ada tuh Kak, masih ada. Boleh open mic nggak, Kiane? Mungkin kamu bisa ngejelasin pertanyaannya seperti apa, Kiane?
Ada? Atau kayaknya orangnya introvert nih? Oke, oke, nggak apa-apa ya. Tapi ada kan orangnya ya? Ada kan, Ada, ada ya? Ada ya? ada Oke. kalau di Zoom ada. Nah, mungkin seperti ini. Kalau ditanya peran dari si Canva sendiri, aku bisa bilang bukan peran lagi, tapi Canva benar-benar melakukan disrupsi. Disrupsi artinya adalah melakukan perubahan besar-besaran dari tools yang biasa kita pakai, ya. Yang mana teman-teman pasti kenal lah sebelumnya teman-teman untuk ngedesain biasanya menggunakan Adobe Photoshop, bener ya? Atau Adobe apa yang satu buat roster itu tuh aku lupa, sorry teman-teman ya, tapi tools yang biasanya digunakan dari Adobe Photoshop itu. Nah, dari Adobe atau software-software ini yang mana kita tahu bersama bahwa it's a bit pricey ya, itu sedikit mahal ya teman-teman ya. Nah, karena sedikit mahalnya itu mungkin jadi menjadi sebuah batasan atau kendala juga ya. Bahkan banyak banget tools-tools ininya tuh apa? Tools-tools gratisannya atau tools-tools cracknya, bener nggak? Ya, banyak kerekan-kerekannya tuh. Ada Photoshop yang mana sebenarnya kerekan-kerekannya ini belum tentu aman juga buat PC atau komputer kita atau laptop kita gitu kan, karena kita nggak tahu ada isi apa aja di dalam. Dengan hadirnya Canva, ya, Canva tidak meminta kita untuk membuat sebuah kotaknya itu dibikin sendiri, bikin garisnya seberapa panjang, atau kita harus tahu ukuran kertasnya itu seberapa banyak. Enggak, ya, Canva cuma ngasih kita satu template, yang mana dari template itu mau diubah sebagaimanapun itu terserah kita, ya. Teman-teman, kalau ada temannya yang kerja sebagai seorang digital marketer atau seorang content creator di beberapa company, aku merucut ke company ya, company-company yang bergerak di bidang media lah contohnya. Mungkin contohnya seperti Kumparan, Narasi, dan lain sebagainya. Mereka pasti menggunakan Canva sekarang, ya. Karena yang dibutuhkan oleh dunia sekarang adalah fast pace, gitu. Kita perlu yang cepat, benar nggak? Orang perlu untuk mendapatkan informasi sesegera mungkin. Seperti misalnya sebagai contoh meletusnya Gunung Ruang kemarin yang di Sulawesi Utara. Ya, kalau mungkin nggak ada internet, kita kan nggak mungkin tahu di dalam waktu sejam atau 2 jam mungkin udah ada yang posting, ya, atau info dari BMKG ya, atau apa sih yang ngurusin yang ngurusin meletusnya gunung-gunung Merapi itu, aku lupa. Gitu ya. Jadi benar-benar mendisrupsi itu semua ya. Jadi kalau ditanyain perannya merubah ya, perannya merubah. Kemudian satu hal yang menarik tentang Canva nih, teman-teman nanti bisa cari cerita tentang foundernya. Sorry banget aku lupa Jane atau Patrice siapa gitu namanya, tapi she's a lady ya, dia seorang perempuan. Kemudian sekarang tinggalnya di Australia, berkebangsaan Australia, dan teman-teman juga nanti bisa ngelihat gimana jeripayanya dia ngebangun Canva ini, ya. Karena apa? Of course, yang dilawan adalah Adobe cuy. Ya, itu kalau teman-teman baca latar belakang kenapa dia ngebangun Canva, pasti teman-teman itu bakalan ngeh. Oh, apa yang kita rasakan sekarang menggunakan Canva ini, kemudahan Canva ini itu yang diinisiasi oleh founder Canva ini ketika dia bikin si aplikasi Canva ini. Gitu. Ya. Kita bisa rasakan perubahannya kayak gimana. Bahkan aku sering lihat orang ketika sambil di mobil ya, atau lagi di bandara, atau lagi di dalam WC, atau lagi udah mau tidur, itu di handphonenya sambil buka Canva, ngerjain ini editannya, bener gak? Banyak ya, kita udah sering banget lihat kayak gitu ya. Dan itu sudah menjadi kewajaran sekarang. Bayangkan kalau itu tidak tools Canva ini nggak ada. Ya, bayangkan. Bisa dibayangkan lah gimana nasib-nasib kurang berwarnanya, mungkin ya aku bilang kurang berwarnanya dunia konten kreasi, dunia ngebuat sebuah deck presentasi misalnya, jika Canva itu tidak hadir ya. Jadi mungkin jawabannya seperti itu kali ya. Mohon maaf kalau agak panjang. Oke Kak, mungkin kayak lebih
perannya tuh udah sangat penting banget kali ya, Kak. Dibutuhkan banget sih sebenarnya kan, Bener bener kayak bener. itu, apalagi Canva nih untuk digital marketing atau buat desain-desain apapun itu kan, Kak. Hmm, Oke, semoga menjawab, Kak Keani. Terus juga mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Kak, karena oke waktu kita udah mepet nih. Ada dari Kak Jiani. Pertanyaannya, oke. apakah pitch canvas hanya bisa digunakan untuk materi presentasi atau Hmm, bisa digunakan juga untuk pembuatan microblog dan lain-lain, Kak? Wah, ya langsung oke. dijawab. Kak Jane lagi masih di sini kan ya? Boleh dengar suaranya nggak? Lama nggak dengar suaramu Mbak. Ambon aman-aman atau gimana? Masih ya? Nggak bisa ngeluarin suara kah? Lagi rame? Oh, oke 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 oke. Siap siap siap. Baik, kajiannya aku izin untuk ngasih sedikit eh, jawaban lah ya berkaitan dengan pertanyaannya. Apakah pitch canvas yang tadi saya bagikan itu digunakan hanya untuk materi presentasi? Of course not. Ya, of course not. Karena balik lagi bahwa pitch canvas itu sebenarnya lebih ke arah template. Jadi yang udah kita lihat di Canva yang aku coba share tadi, yang udah aku coba share tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Keane lagi, Kak Jeane ya, Kak Jen itu pengen untuk ngebuat microblog dan lain sebagainya dan pengen microblognya itu lebih tersistematis sesuai dengan kaidah-kaidah misalnya atau sesuai dengan apa yang penting untuk disampaikan terlebih dahulu, kayaknya itu bisa banget, itu boleh banget, itu nanti tergantung dari caranya Kak Keane aja gimana untuk ngeramunya ya. Terus karena di page canvas ini ya, di page canvas tadi Kak Keane Kak Keane kok Kak Keane terus ya, Kak Jiani. Kak Jen ya. Mirip-mirip emang ya. Karena di Peace Canvas ini Kak Jen ya, itu memang banyak ada banyak apa namanya sub-sub gitu ya, bagian-bagian yang mungkin bisa diisi. Itu hanya bagian yang perlu diisi aja. Jadi panduan aja, itu bentuk panduan aja. Jika ada beberapa bagian yang menurut Kak Jane ini nggak cocok untuk saya masukkan, ya jangan dimasukkan. Ya, misalnya buat microblog tentang bagaimana budidaya ternak pakan lele misalnya kan, misalnya terus nanti kajiannya coba masukkan tentang statistik itu, kalau memang tidak sesuai atau memang tidak sejalan dengan topik atau tema yang dibahas, ya gak usah dimasukin ya. Tetapi kalau ditanyain ini bisa nggak buat dipakai selain untuk bikin page presentasi, bikin untuk microblog, itu bisa banget ya. Jadi balik ke rootnya, balik ke akarnya kajian ya, si golden circle-nya Simon Sinek. Kajian bisa mulai dari situ ya. Jadi bisa mulai dari what-nya dulu, apa yang sedang di-build, kemudian dari yang sedang di-build ini, kemudian bisa di-detailing how-nya atau bagaimana saya bikin barang ini agar bisa terlihat, kemudian kajian bisa masuk ke terakhir di bagian why-nya. Why you building that, ada manfaat atau dampak apa yang coba dibagikan setelah membangun itu bisa banget ya. Thank you kajian, semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Zul. Semoga menjawab Kak Jiani. Oke, teman-teman. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan lagi nih, kayaknya langsung aja deh DM ke Instagramnya Kak Zul aja nih, buat tanya lebih lanjutnya lagi. Boleh kan, Kak? Boleh dong katanya. Oke, boleh banget di DM di Nyul, Nyuull, teman-teman. Itu dia. Oke, terima kasih kepada Kak Zul atas jawaban yang keren dan ya menambah insight-insight terbaru kita ya teman-teman. Pastinya dong. Terus teman-teman tak terasa semua kita sudah lebih nih 1 jam lebih lewat 5 menit nih teman-teman. Mohon maaf nih kayaknya kita lebih 5 menit. Nah, sebelum sesi digital kita ini berakhir, saya mau mengingatkan untuk mengisi form absensi di kolom chat bagian teman-teman yang belum mengisi. Nah, untuk absensinya sudah dikirimkan teman-teman, bisa langsung dicek aja. Lalu dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk on cam dulu nih teman-teman, untuk meninggalkan jejak digital yang baik. Dan saya ingin mengambil 2 foto nih teman-teman. Boleh yuk kita on cam terlebih dahulu untuk meninggalkan jejak kita digital yang positif. Ayo, apakah teman-teman ada yang mau on cam?
minta dong materinya ke Zul. Nanti materinya akan di-share di grup Kaizen Room ya teman-teman. Grup community-nya Kaizen Room. Jadi teman-teman langsung aja join ke grupnya. Nah teman-teman, apakah ada yang mau on cam nih teman-teman? Atau aku berdua doang nih sama Kak Zul nih? Oke teman-teman, kayaknya udah malu-malu nih Kak. Kayak masih kita berdua aja nih kayaknya nih Kak. Kak Maulana nih. Oke deh, aku pakai avatar aja Kak. Iya nggak apa-apa Kak, aja ini lagi rame. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin kita berdua aja kali Kak Zul ya. Gak apa ya. Oke Kak Zul, aku izin mengambil 2 foto kali. Satu aja deh kayaknya kita berdua doang nih. Oke Kak Zul, boleh yuk kita ambil hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Zul atas pemaparan yang tadi disampaikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join pada sore hari ini. Dan jangan lupa saya minta tolong untuk di-share keseruan hari ini di Instagram teman-teman dan boleh banget di tag @kaizenroom sama tag narasumber kece kita di @nyul yaitu Kak Zul Cahyadirasari dan teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Natali, Kak Putu. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan nih kelas kita hari ini? Menambah wawasan banget kan? Nah, buat teman-teman yang nonton, kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi kepada semua pihak nih. Bagaimana caranya? Teman-teman silakan langsung aja japri admin atau DM Instagram Kaizen Room-nya. Nanti kita akan diskusikannya bersama untuk kelebihan selanjutnya. Kalau tertarik, langsung aja dikontak ke kaminya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zul yang sudah mengisi sesi Ngerti Digital hari ini dan tentunya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Saya Muhammad Baruhuda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekaligus mohon maaf jika ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zul, terima kasih Kak Natali, Kak Putu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Denny. Thank you semuanya. Thank you. Ya, sampai jumpa teman-teman di kelas selanjutnya. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.